Oke. Depresi, anak muda 20 tahun, depresi, kehilangan orang tua, kekayaan, kenyamanan, lahir dan segala macam depresi. Saya diminumin obat buat digugurkan 2 kali. 2 kali saya mau digugurkan sama mama saya. Kemudian itu ada di podcast saya, mama saya ngomong sendiri dan saya udah berdamai ya. 2 kali. Kemudian yang ketiga, dia coba untuk yang ketiga ditambahin obatnya supaya benar-benar berhasil. Dia bilang ada Tuhan bicara dalam hati dia. Kesampingkan itu ya. Akhirnya dia dengan setengah hati dia melahirkan saya. Karena dengan setengah hati, akhirnya dia taruh saya panti asuhan. What the fuck? Saya adalah anak yang sudah ditolak. Bahkan dari mulai kandungan. Dalam perut mama saya. Ketika saya besar, kita ke panti asuhan dulu. Mama saya akhirnya kerja di sana. Kepikiran, namanya ibu datang, masih punya hati mama saya. Lihat anaknya, ya Tuhan. Dia ambil. Tapi dia nggak bisa bawa ke tempat kerja, dia taruhlah di tempat-tempat orang. Jadi saya dari kecil itu numpang dari tempat orang ke tempat lain, belajar cuci piring, nyapu segala macam. Kita harus ikutin SOP yang ada di sana untuk survive. Pertanyaannya, berapa banyak gue ditolak dalam hidup ini? Dari gue masih kecil, gue udah ditolak sama komunitas yang ada di situ. Satu gue bilang Cina, satu gue bilang babi, satu Cina babi, satu apa. Kayaknya lu very strict. Ya? Lu kayaknya akan jadi very strict parent. Berarti kan misalnya kalau sekarang kan pasti lu bisa memberikan kondisi yang lebih baik jauh ke anak lu. Iya, udah Tapi beda kan lah. lu tahu bahwa challenge dibutuhkan. Ada parents yang gitu kan. Iya. Jadi dia menjadi kuat. Kemudian dia berharap anaknya tidak mengalami apa yang dia alami. Yes, lu valid untuk ngomong ini, lu valid soal. Tapi lu tahu bahwa challenge dibutuhin buat grow kan tadi. Betul. Nah itu lu naruh sweet spotnya di mana bang? Gue hanya adjust aja, tapi tetap prinsipnya sama. BL itu I always give challenge tuh. Ini contoh ya. Dia kan masih umur 1 tahunan 1 bulan. Dia baru belajar membuka sesuatu. Nah lemari itu kalau dibuka anak kecil kan bahaya, bisa kejepit. Terus gue bilang hati-hati BL, itu nanti tangannya kejepit gitu. Dan kalau kejepit rasanya sakit loh. But gue nggak stop dia. Terus dia coba dan gue tahu dia nggak ngerti. Sure. Tapi dia akan ngerti ketika dia merasa sakit, ya kan? Dia tarik kejepit, dia nangis. Suster lari, stop, balik. Oh iya Pak, sip. Sakit ya nak, gitu. Gampang kok caranya. Kamu kan punya tangan nih satu, yang ini kamu tarik pakai tangan kamu yang satu. Selesai masalahmu. Dan dia lakuin. After that dia sempat diam sebentar kayak mencerna sesuatu. Tapi kan gue tahu otaknya masih belum bekerja seperti kita kan. Tapi gue tahu dia sedang belajar. Gitu. Oke, udah nih selesai tuh. Besok dia melakukan hal yang persis. Dari situ dia bisa ukur dirinya. Oh bahwa gue capable. Dia tuh baik banget. Gak mungkin, there is no sense. Bener dong gue gak salah dong. Gak percaya, akhirnya gue datang ke rumahnya. Gue lihat, saya mau ketemu, kaget tuh semua. Turun dia, udah nangis. Cowoknya turun. Still in shock sih. Jujur gue masih kayak, oh ini masih appropriate ya. Gue belum. Dari situ gimana? Apa? Lu comebacknya dari situ tuh gimana? I cannot come back. Itu lu ditampar realita banget. I cannot come back. Dan akhirnya di situ gue mulai menumpuk dengan banyak kegagalan gue yang lain. Sampai akhirnya I cannot come back. Dan gue ngerasa bahwa ternyata anjing deh ini, lu cuma senggok daging ya ternyata ya. Di balik semua kehebatan kita yang sudah kita buat nih. Begini akhirnya kita sampah. Harga diri kita hilang. We are denial. Gila, gue pikir lu pinter bro Den. Sampai diri lu tuh bisa ngomong gitu sendiri ke lu. Gue pikir lu pinter. Gitu loh, nggak usah ada temen tuh yang ngomong kayak gitu, diri sendiri akan ngomong gitu. Gue pikir lu jago, gue pikir itu benar-benar nge-pressure gue sampai gue ngerasa kecil banget gitu. Terus akhirnya lo comebacknya lagi gimana bang? God help me. Jadi dari ini kan cuman kayak akumulasi dari bom waktu aja. Iya karena bom waktu dari banyaknya kegagalan gue sampai akhirnya di titik itu gue merasa sangat kecil sekali. Jadi ada poin di mana lu pikir lu bisa jadi versi terbaik dari diri lu, gue akan lembut kok. Jadi gue menyesuaikan. Tapi lu itu ya karena lu tuh
naruh distance Iya, lu ke orang tuh sedekat apa? Jadi dulu itu gue selalu bangun tembok kan ya. Iya. That's true. Dan I think everybody mungkin pernah mengalami. Karena dia ngerasa dia very fragile inside. Iya. Dan ngerasa setiap niat baiknya itu bisa disalahartikan. So dia put wall. Iya. So waktu itu aku pernah bikin tembok. Dan saya terperangkap di dalam. Dan tembok itu menimpa saya. Udah bukan tertangkap lagi ya, ketimpa. Dan percayalah, semua yang bikin wall kayak gue, siap-siap lu ketimpa. Selalu endingnya itu ya, ending story. Iya, jadi akhirnya Selalu ketiban sendiri. I stop making wall. Iya. Karena aku gak mau ketimpa. Lumayan ada bekasnya di sini. Jadi gue berhenti bikin tembok karena gue ngerasa bahwa that is not good things yang baik untuk kedepannya. Jadi gue mulai saat itu melihat bahwa diri gue itu gue nggak boleh percaya siapa-siapa, termasuk diri gue sendiri. But I have to love all of them, even though I don't trust them. Oke, itu gimana So konkretnya? trust no one but love everyone. Iya itu, wah, lumayan quotes tuh. Yoi. Trust no one but love everyone. Konkretnya Iya. contohnya gimana bang misalnya? Contohnya kalau misalnya gue ketemu orang gitu kan, gue tidak akan percaya dia. Kenapa? Karena gue juga nggak percaya sama diri gue sendiri. Seringnya kita Jadi itu fair ya? Iya, kita tuh sering dibodohin sama diri kita sendiri tahu. Dan yang paling lucu adalah lu ngomong jam segini di waktu ini, nanti di masa depan lu akan bisa